Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Salah satu ciri khas dari perayaan Natal adalah pohon Natal. Di mana-mana pohon Natal telah dipasang. Di rumah-rumah, di hotel-hotel, di mal-mal, bahkan di alun-alun kota, dan tentu saja di gereja-gereja. Tapi tahukah Anda apa saja fakta yang terjadi di sekitar penggunaan pohon Natal sebagai bagian dari perayaan Natal? Dalam video ini akan disajikan 6 fakta tentang penggunaan pohon Natal sebagai bagian penting dari perayaan Natal oleh umat Kristiani. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 6 fakta historis tentang pohon Natal. Fakta pertama, menyisakan kontroversi. Hingga saat ini, pohon Natal masih menyisakan kontroversi di kalangan umat Kristiani. Ada gereja yang menolak penggunaan pohon Natal karena dianggap sebagai penyembahan berhala dan tidak alkitabiah. Namun sebagian besar gereja di dunia menerima penggunaan pohon Natal, akan tetapi hanya sebatas hiasan, bukan bagian dari liturgi. Fakta kedua, cemara. Pada awalnya pohon Natal adalah cemara, karena pohon ini sering dianggap sebagai simbol kehidupan kekal, karena sifatnya yang evergreen dan tidak mati pada saat musim salju. Namun dewasa ini pohon Natal tidak lagi hanya pohon cemara hidup yang ditebang dari hutan, tetapi ada juga pohon yang terbuat dari plastik hasil pabrikan. Bahkan ada juga pohon Natal berupa kreasi seniman atau umat dengan menyusun benda-benda tertentu menyerupai pohon cemara. Misalnya ada pohon Natal terbuat dari susunan botol-botol bekas atau benda-benda bekas lainnya. Ada juga pohon Natal yang berupa susunan buah-buahan dan lain sebagainya. Fakta ketiga, dua legenda. Sebenarnya tidak jelas kapan mulai adanya pohon Natal. Namun secara umum ada dua legenda. Disebut legenda karena memang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara akurat. Gereja pun tidak mencatat sejarah pohon Natal ini. Pertama, legenda Santo Bonifacius. Dalam legenda ini, dikisahkan suatu saat Santo Bonifacius, pemimpin beberapa gereja di Jerman dan Prancis, dalam sebuah perjalanannya bertemu dengan sekelompok orang yang mengelilingi sebuah pohon ek, melakukan ritual untuk mempersembahkan seorang bayi kepada Dewa Thor. Santo Bonifacius ingin menghentikan ritual itu, lalu secara ajaib dia merobohkan pohon itu. Dan di kemudian hari, cemara secara menakjubkan tumbuh dari pohon ek yang roboh itu. Kedua, legenda Martin Luther. Konon diceritakan suatu malam Martin Luther berjalan-jalan di hutan. Dia terkesan dengan gemerlapnya bintang dan sinarnya menembus ranting-ranting cemara. Lalu dia mengambil ranting-ranting cemara itu dan dibawanya pulang untuk keluarganya. Untuk menimbulkan kesan gemerlap bintang, Martin Luther menyalakan lilin pada ranting-ranting cemara itu. Namun dewasa ini pada zaman modern ini, kesan gemerlap bintang pada pohon Natal itu tidak lagi menggunakan lilin, tetapi menggunakan lampu-lampu elektrik yang kesannya jauh lebih gemerlap dibandingkan dengan lilin. Fakta keempat, tidak ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab tak satu pun kata yang menyebut pohon Natal. Beberapa kata yang disebut dalam Alkitab, khususnya Injil Lukas di seputar kelahiran Yesus adalah palungan, gembala, domba, malaikat, orang majus, persembahan berupa emas, mur, dan kemenyan. Ini benar-benar menunjukkan bahwa pohon Natal sama sekali tidak disebut dalam Injil berkaitan dengan kelahiran Yesus. Dengan kata lain, sesungguhnya penggunaan pohon Natal dalam merayakan hari Natal tidaklah alkitabiah. Namun mayoritas gereja menyetujui penggunaan pohon Natal sebagai hiasan belaka. Artinya bukan merupakan bagian peralatan liturgi. Fakta kelima, pernah dilarang. Beberapa aliran gereja menolak penggunaan cemara sebagai pohon Natal karena dianggap sebagai bagian dari pemujaan dewa matahari. Dalam sejarah kuno disebutkan bahwa pohon, terutama pohon-pohon yang evergreen seperti cemara, telah digunakan di Mesir, Ibrani, dan Cina sebagai bagian dari pemujaan kepada dewa-dewa. Oleh karena itu, beberapa aliran gereja menganggap bahwa pohon Natal adalah bagian dari pemujaan berhala. Sebagai respon terhadap kondisi ini, pemerintah Jerman sempat melarang dan mendenda siapa saja yang menggunakan cemara sebagai pohon Natal. Namun penolakan itu segera berubah ketika gambar Ratu Victoria dari Inggris dan Pangeran Albert dari Jerman beserta anak-anak mereka disebarluaskan dengan latar belakang pohon Natal dari cemara. Semenjak itu, penggunaan cemara sebagai pohon Natal kembali marak. Fakta keenam, menjadi bisnis. Dapat dikatakan bahwa popularitas pohon Natal semakin menjadi-jadi ketika perusahaan raksasa dari Amerika yaitu Coca-Cola menggunakan cerita-cerita Natal sebagai alat promosi produk mereka. Perusahaan Coca-Cola untuk tujuan bisnis mereka menyulap cerita Natal dengan memasukkan kisah-kisah Santa Claus atau Sinterklas yang menakjubkan dengan topinya yang khas berwarna merah untuk menyesuaikan warna Coca-Cola.
Pohon Natal tidak lupa ditambahkan dalam kisah-kisah adaptif tersebut. Dalam waktu singkat, pohon Natal dengan segala pernak-perniknya menjadi ajang bisnis global. Diperkirakan transaksi bisnis pohon Natal dengan segala pernak-perniknya tersebut bisa mencapai triliunan dolar di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Mohon subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Thank you very much, goodbye and take care. Merry Christmas to you all.